Nangun Satkerti Loke Bali. Bali iragama sikian dan sarang lestarian indah alam Bali. Dumogi serta tengah molihan kerahayuan semi. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden berkenan berkunjung ke Provinsi Bali bersama Ibu yang menunjukkan komitmen kuat Bapak untuk mendukung pembangunan di Bali sekaligus juga dalam konteks penanganan COVID-19 di Provinsi Bali. Masyarakat Bali dengan bahagia menyambut kehadiran Bapak di Provinsi Bali hari ini. Izinkan kami secara singkat melaporkan 3 hal penting. Yang pertama adalah mengenai pencapaian penanganan COVID-19 di Provinsi Bali berkat arahan, dukungan, kebijakan Bapak. Pencapaian pandemi COVID-19 di Provinsi Bali sekarang ini semakin baik. Kasus harian sudah berada di angka 2 digit, selalu kurang dari 100. Kemudian tingkat kesembuhan selalu lebih tinggi dari kasus baru. Yang meninggal juga 1 digit, di bawah 10 orang per hari. Kemudian secara kumulatif tingkat kesembuhan sudah mencapai 95,75%. Kemudian tingkat vaksinasi saat ini sudah mencapai angka 88,7% untuk warga yang ber-KTP Bali. Tapi kalau digabung dengan yang KTP non Bali itu 98% untuk suntik yang pertama. Suntik yang kedua sudah mencapai 73% untuk warga Bali dan kemudian mencapai 83% untuk gabungan termasuk warga non-Bali. Semua pencapaian ini bisa dicapai berkat koordinasi, kerjasama, komunikasi yang baik, sinergi yang baik dengan Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Bapak Kajati Bali, Bapak Pengadilan Tinggi, serta kerja keras Bupati Wali Kota Sebali bersama seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali. Dengan melandainya kasus COVID di Provinsi Bali, mohon izin Bapak Presiden, kami telah mulai membuka aktivitas perekonomian masyarakat. Mal, pasar swalayan sudah kami izinkan buka 50% dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan syarat sudah vaksin 2 kali, kemudian menerapkan aplikasi Peduli Lindungi, serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian kaitannya dengan hal yang kedua adalah rencana membuka wisatawan mancanegara pada bulan Oktober ini. Kami mengucapkan terima kasih atas arahan dan kebijakan Bapak. Pemerintah pusat telah mengizinkan untuk membuka wisatawan mancanegara pada tanggal 14 Oktober yang akan datang. Pilihan hari baik menurut kearifan lokal Bali, dan kami bersama para pelaku usaha pariwisata di Bali telah siap untuk melaksanakan ini dan akan dilakukan simulasi besok dalam rangka penerimaan wisatawan mancanegara pada tanggal 14 Oktober yang akan datang. Mudah-mudahan sudah ada negara yang berminat untuk berkunjung ke Bali melalui penerbangan secara langsung dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Elinga Nangun Satkerti Loke Bali, pola pembangunan semesta berencana. Itu sangat menentukan. Jadi Singapura, Amerika Serikat membuka memang saat kasusnya turun, tetapi vaksinasinya belum 50%. Kemudian langsung terjadi penyebaran dan angka kematian naik. Yang benar yang di Inggris. Oleh sebab itu, kalau posisi di Bali tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub, saya kira berani. Kita kemarin sudah putuskan berani bubble
dengan nanti negara-negara yang kemarin sudah kita lihat, China, Korea Selatan, Jepang, Uni Emirat Arab, dan nanti secara teknis akan disampaikan oleh Pak Gubernur dari Pak Menko. Tapi intinya kita harus menyiapkan infrastrukturnya, infrastruktur kesehatannya, dan tanggal 14 itu betul-betul dibuka itu siap betul. Kalau dari sisi vaksinasi sudah nggak ada masalah. Karena kita nggak mau nanti kasus-kasus seperti di Thailand, di Filipina, di Malaysia yang dulu dapat dikatakan sangat rendah, kemudian sekarang sudah di angka, ini sudah turun, di angka 11.000, 10.000, 9.000 di Thailand, Filipina, Malaysia, ini terjadi di kita. Kita enggak. Jadi kita betul-betul harus menekan terus angka-angka yang sudah tadi 1.300 kasus harian nasional itu betul-betul terus akan kita tekan terus. Kemudian perkembangan kasus di Bali, kasus aktif di Bali, memang sudah turun 95%, turunnya sudah 95% dari puncak kasus. Ini turunnya juga sangat drastis sekali. Coba kita lihat kasus harian di Bali. Januari pernah 542, Juni pernah 22, tapi Agustus pernah 1.900. Sekarang hari kemarin 60. Memang turunnya drastis sekali. Dan kasus aktifnya dari 13.800 turun menjadi 600. Ini juga bagus, sehingga terus ditekan agar kasus aktif itu bisa dikurangi dan hilang dari Provinsi Bali. Jadi pertahankan kasus terendah mungkin dalam waktu yang lama. Terus tekan terus. Ini saya lihat nggak ada yang merah, semuanya baik, turun-turun. Tapi ini betul-betul harus ada konsistensi. Sekali lagi pengalaman di Singapura, pengalaman tadi di Amerika, pengalaman di India jangan terjadi di negara kita dan jangan sampai terjadi di Pulau Bali. Hati-hati. Dan ini saya ikuti terus. Pergerakan angka-angka itu di semua kabupaten dan kota saya ikuti. Di seluruh Indonesia, 514 kabupaten dan kota saya ikuti terus. Bornya seperti apa, semua ada semuanya. Dan menurut saya ini yang terus harus kita tekan, kita kurangi terus. Ini bor standar WHO di bawah 60 kita sudah berada di angka-angka ini. Karangasem, Bangli, Leleng, Kota Denpasar, Gianyar, Jembrana, Badung, Klungkung, Tabanan, semuanya saya kira pada posisi baik. Dan saya minta wali kota maupun bupati selalu cek betul, Kapolres dan Dandim cek betul ketersediaan obat di rumah sakit seperti apa. Kita harus tahu. Ini data saya baru pagi tadi, karena data kita harian itu ada semuanya. Multivitamin ada stok berapa, melimpah. Ada 2.200% melimpah. Favipiravir 2.500%, ini melimpah sekali. Karena memang nggak dipakai, nggak ada kasus, ini bagus. Remdesivir 1.500%, ini semuanya melimpah menurut saya di Provinsi Bali, bagus. Kemudian oksigen juga cek terus, posisi oksigen juga menurut saya masih sangat baik. Inilah proses manajemen yang nggak bisa kita ini hanya makronya saja, tetapi mikronya, detailnya harus kita ketahui betul. Saya presiden masa ngurus obat sama oksigen, normanya enggak, tapi sekarang saya urus. Saya harus tahu betul posisi provinsi ini seperti apa, provinsi kabupaten ini seperti apa, provinsi kota ini seperti apa. Harus datanya saya ketahui. Begitu ada yang merah langsung pasti saya kejar. Supaya tidak terlambat kita. Kalau kita lihat tingkat hunian kamar hotel di Bali memang betul-betul sudah sangat rendah sekali. Ini yang harus tanggal 14 itu jangan sampai kita gagal. Artinya semua harus bekerja detail semuanya. Cek betul. Dengan kondisi yang sudah
baik seperti ini harus mulai disiapkan secara detail infrastruktur sehingga wisatawan datang tetapi COVID-nya terkendali. Kita tunjukkan bahwa kita mampu mengelola, mampu mengendalikan manajemen yang ada di lapangan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Gub mengenai vaksinasi, sudah yang kedua sudah di atas 70 Pak Gub ya. Berapa? Yang 74 sudah, saya kira sudah tinggi sekali ini datanya. Secara umum sudah 80%, saya kira sudah sangat tinggi. Jadi saya minta untuk lansianya saja agar dikejar dinaikkan. Coba tadi yang sebelum ini. Ya, ini saya kira udah Denpasar udah di atas 100%, Badung udah 98%, udah tinggi semua ini saya kira. Ya. Karena kita hanya ingin mencapai angka 70, tapi ini sudah di atas itu. Agar yang Buleleng, Bangli, ini nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda, ini agar segera dinaikkan ke seminggu rampung lah itu, supaya naik ke 70. Hingga tanggal 14 itu kalau kita perlihatkan angka itu betul-betul menunjukkan kita siap. Namun sakit pilo ke Bali ni kewanta visi kramo Bali mangken elingan namun